Rabbil alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Masya Allah. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat Magnet Rezeki Community? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, telah hari ini, ya kita telah bersama lagi di majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan, bahagiakan oleh Allah Ta'ala. Senantiasa diridhoi, dimudahkan, dilancarkan. Maka, mari sahabat-sahabat filah, senantiasa kita sadari bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Ya, terlebih kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir bersama-sama di sini adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Kita ini dipilih dan terpilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa senantiasa mengecas energi brilian. Energi yang penuh positif, energi di zona keajaiban. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat filah, ya, bagi yang sudah hadir pada malam hari ini, silahkan ketikkan nama, spasi, kotanya, dari mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini, ya. Kita absen terlebih dahulu, presensi, ya, satu persatu terlebih dahulu, siapa saja yang sudah hadir. Dan bagi sahabat-sahabat filah yang ada sekiranya hajat pada malam hari ini, ada LOP-nya, Law of Projection-nya, atau mungkin ada saat ini ya persoalan hidupnya yang tidak mudah, silahkan sahabat-sahabat filah munajatkan apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi doa-doanya di kolom chat. Kita nanti akan aminkan bersama-sama sahabat-sahabat filah. Masya Allah, Alhamdulillah ada Bunda Fitri dari Tulungagung, Bunda Dina dari Pacitan, ya Bunda Listia dari Solo, Masya Allah, selamat datang, ya Bunda-Bunda Solihah ini, Masya Allah, bapak-bapaknya belum ada ini ya, Masya Allah, ada Ummu Azalia, ya Masya Allah, ya Bunda Diana Kartosuro, Bunda Marmini Pacitan, Ummu Azalia dari Jogja, ya Masya Allah, Bunda Sulis dari Gresik, ya Masya Allah. Baik sahabat-sahabat filah, ya saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat filah yang hadir pada malam hari ini, baik yang live secara langsung di Zoom, yang bisa nanti saling sharing, diskusi, tanya jawab, maupun mungkin saat ini yang bisa menyaksikan di Facebook, ya. Saya doakan semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, kebahagiaan. Bagi mungkin yang saat ini masih dihadirkan oleh Allah bungkus permen yang dahsyat, semoga Allah senantiasa hadirkan rumah tangganya kian harmonis. Hubungan silaturahminya semakin diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Masing-masing dari kita senantiasa diketuk oleh Allah Ta'ala, dilunakkan, sehingga kita pun, ya, hubungan kita dengan pasangan kita, anak-anak kita, dengan orang tua, mertua, tetangga, rekan bisnis, atasan, semuanya yang diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Sehingga semakin terawat terumbu karang kita, maka bi'idznillah kita pun kian dihadirkan keajaiban demi keajaiban, kian dilapangkan rezeki kita. Amin, Allahumma amin. Serta mungkin saat ini masih ada sahabat-sahabat filah yang masih belum mudah dari segi ekonominya, finansialnya, ikhtiarnya, bisnisnya, mencarikan nafkah untuk anggota keluarganya. Ya, saya doakan di masa yang sangat luar biasa pada ya tahun-tahun ini, ya 2020, 2021 ini, Masya Allah, ya dahsyat sekali ujian, ya demi ujian hadir kepada kita semuanya. Saya doakan semoga senantiasa ya
dilapangkan bisnisnya, dilancarkan usahanya, dilunaskan cicilannya, angsurannya, dilunaskan amanahnya, dan segera dikembalikan pula jika masih ada piutang-piutang yang mungkin masih ada di orang-orang lain, dan syukur-syukur kita bisa mengikhlaskan, kita bisa sedekahkan kepada mereka semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Serta saya doakan, ya, Masya Allah, sore tadi saya dapat kabar, ya, ada salah satu sahabat filah kita, yakni suami dari Bunda Diana, ya, sedang proses detox rezeki, ya, sedang mendapatkan tanda cintanya Allah Ta'ala. Jadi dihadirkan beliau kedua kalinya positif COVID, ya, Masya Allah. Dan pada malam hari ini, saat ini masih harus menunggu di depan Rumah Sakit UNS Solo, ya, masih ada di tenda. Saya doakan semoga baik Bapak ya, Rahid, ya, Bapak Rahid bin Sutrisno, maupun seluruh sahabat-sahabat filah, maupun saat ini mungkin ada keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, kerabatnya, keluarganya, mungkin saat ini masih belum dihadirkan ya, kesembuhan, kesehatan oleh Allah Ta'ala. Saya doakan semoga yang dihadirkan ya sebagai penggugur dosanya, yang diangkat ya, rasa sakitnya, semoga segera dihadirkan oleh Allah Ta'ala kesembuhan, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi untuk bisa taat, untuk bisa lebih beribadah lagi, lebih lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh Allah Ta'ala. Allah masih berikan kesempatan ke kita untuk terus ya mempersiapkan bekal kita, amal soleh kita, untuk nanti ya kita bisa selamat sampai akhirat kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat filah, sahabat surga, ya Masya Allah, yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Pada malam hari ini, tema kita akan belajar lanjutan dari hari Jumat kemarin, sahabat-sahabat filah. Jika Jumat kemarin kita belajar tentang ya sebuah jurus dari sebagian dari 101 jurus raza madat rezeki, kita kemarin belajar tentang dua keajaiban. Ya, pada malam hari ini adalah lanjutannya, sahabat-sahabat filah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang khairur razikin. Apa itu khairur razikin? Dan mengapa itu sangat penting sekali untuk kita pelajari pada malam hari ini. Dan alhamdulillahnya hari ini juga bertepatan dengan hari khairur razikin, hari Jumat. Ada apa di balik hari Jumat? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi. Namun sebelum itu, mari sahabat-sahabat filah, sebagaimana biasanya, ayo sahabat-sahabat filah, kita luruskan niat kita hadiri majelis ilmu ini, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala, semata-mata karena kita ingin meraih ridhonya Allah Ta'ala. Maka biarlah saat ya, kita senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala ridhonya, ya Masya Allah, maka sudah pasti Allah akan hadirkan pertolongannya. Dan yang kedua, sahabat-sahabat filah, ayo bareng-bareng sahabat-sahabat filah, bahwa niat ini bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi ayo kita praktekkan ya dengan sebuah bukti kesaksian kita bahwa kita benar-benar tulus lillahi ta'ala. Ayo ketikkan di kolom chat, ketikkan di kolom komentarnya. Bismillah, sahabat-sahabat filah. Semoga jari kita pun ya saat hadir di majelis ilmu ini nantinya pada hari yaumil mizan akan turut pula menjadi saksi bahwa kita pernah bersama-sama hadir di majelis ilmu. Kita pernah bersama-sama berbuat amal solih ya, untuk mengingat kepada Allah Ta'ala, untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kita berdoa juga ya bukan hanya sekedar lisan dan hati, tapi juga kita tengadahkan ya, anggota tangan kita. Maka jari-jari ini pun juga, ayo sahabat-sahabat filah, kita gunakan untuk hal-hal yang bisa kita maksimalkan untuk amal solih kita. Salah satunya, ayo, bismillah ketikan. Ya, bismillah, saya siap belajar, ya, khairur razikin. Bismillah, saya siap belajar ilmu Allah. Khairur razikin ini lillahi ta'ala. Ya, silakan ketikkan di kolom komentar. Masya Allah. Ini ada Bunda Iva ya, Masya Allah. Bismillah. Ini Bunda Iva dari Pekalongan ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Dari segala penjuru di Nusantara hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Nah, syarat yang ketiga, sahabat-sahabat filah. Ayo, sahabat-sahabat filah, ya, siapkan lembar catatannya. Silahkan nanti dicatat mana saja yang dianggap paling penting. Ya. Silahkan dicatat. Jika sekiranya nanti ada yang menghujam hati kita, sekiranya ada yang mengetuk hati kita, maka ya sadari bahwa itu adalah bagian dari rahmat dari Allah Ta'ala. Sadari bahwa itu adalah kasih sayangnya Allah, bahwa Allah ingin hadirkan hudan kepada kita. Allah ingin hadirkan hidayahnya kepada kita. Maka genggam erat-erat itu. Tulis, ikatlah genggaman hidayah itu untuk senantiasa kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Maka siapkanlah lembar catatan ya di majelis ilmu. Meskipun mungkin sahabat-sahabat filah ya sudah pernah membahas tentang tema ini, khairur razikin. Namun setiap kali kita ikut, setiap kali kita riset, setiap kali kita cas lagi, maka ada sesuatu ya pemahaman, ada sesuatu hidayah yang berbeda yang dari sebelum-sebelumnya.
Sebagaimana makalahnya Imam Ghazali, saat kita menuntut ilmu, itu adalah bagian dari, Masya Allah, ketakwaan. Saat kita mengulang-ulang, itu adalah bagian dari zikir. Saat kita sedang belajar, itu adalah bagian dari, Masya Allah, ibadah. Masya Allah. Maka, ayo sahabat-sahabat Allah, saat kita hadir majelis ilmu ini, kita manfaatkan sebetul-betulnya. Dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan jika ada hajat tadi, silakan sahabat-sahabat Allah ketikkan di kolom chatnya. Kita akan doakan bersama-sama, nanti kita akan aminkan, dan insya Allah di majelis ilmu ini Allah kirimkan di setiap halaqah-halaqah itu adalah naungi dengan sakinah, dengan rahmat, dinaungi dengan para malaikat. Yang insya Allah malaikat ini pun juga turut pula mengaminkan seluruh hajat-hajat kita saat hadir di majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Dan ini tidak didapat bagi sahabat-sahabat fillah yang mengulang videonya. Tidak didapat bagi sahabat-sahabat fillah yang tidak ikut live. Ini hanya didapatkan bagi sahabat-sahabat fillah yang live. Karena malaikatnya, jika sudah mengulang, malaikatnya sudah diangkat lagi oleh Allah Ta'ala. Maka syukuri. Kita hadir pada malam hari ini, bisa live bareng-bareng, ngaji bareng, kita bisa belajar bareng bersama-sama. Dan tentunya sahabat-sahabat fillah, saya bukan siapa-siapa. Saya masih fakir akan ilmu. Saya hanya bagian dari santri dari Ustaz Nasrullah, bagian dari yang diamanai oleh Ustaz Nasrullah untuk menyampaikan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Kami CTMR bukanlah orang yang luar biasa, tapi CTMR adalah barisan para pendosa, barisan hamba-hamba yang masih banyak sekali perisai rezeki dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam episode-episode kehidupan kami sebelumnya. Dan kami terus ikhtiar untuk melepaskan perisai-perisai rezeki itu dengan jalan memuliakan, membahagiakan orang lain. Salah satunya adalah menjadi wasilah, menjadi kendaraan untuk turut pula menyiarkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Semakin banyak orang yang dapatkan keajaiban, semakin banyak orang yang hidupnya semakin dimudahkan oleh Allah Ta'ala, maka disitulah kami merasakan ketenangan, kami merasakan kebahagiaan. Artinya ada tanda-tanda bahwa Allah satu persatu menggugurkan dosa-dosa kami. Insyaallah, amin, amin, Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, yang Masya Allah 240 pesertanya hadir pada malam hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat fillah, kita mulai majelis ilmu kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari sahabat-sahabat fillah, kita hadirkan doa terbaik, doa intisari dari Al-Quran, yakni suratul Fatihah. Kita berdoa, kita kirimkan hadiah Fatihah kepada diri kita. Semoga Allah senantiasa hadirkan penjagaan, kesehatan, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah kian hadirkan penyertaannya untuk menjadikan diri-diri kita senantiasa ajaib di jalan Allah Ta'ala. Kita kirimkan hadiah Fatihah ini pula untuk pasangan kita, yang mungkin saat ini juga berjuang untuk menafkahi keluarga kita. Masya Allah, di era pandemi ini tidak mudah untuk mencarikan nafkah. Maka suami-suami kita, pasangan kita yang terus berjuang untuk keluarga, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah pun juga memberikan pujian kepada para pejuang keluarga. Masya Allah. Kita kirimkan hadiah Fatihah pula untuk anak-anak kita. Semoga menjadikan anak-anak yang solih-solihah. Jikalaupun saat ini masih ada yang belum dihadirkan keturunan, saya doakan semoga Allah hadirkan, titipkan, amanahkan anak-anak yang solih-solihah nantinya. Insya Allah. Tentu di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau untuk memiliki keturunan, diamani keturunan itu di atas usia 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan sampai beliau bernadar, ya Rabb, sekiranya aku nanti kau berikan keturunan, aku akan korbankan anakku itu di jalan untukmu. Hingga akhirnya saat anak beliau Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai beranjak dewasa, ditagih oleh Allah untuk dikorbankan. Masya Allah. Betapa cintanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah itu melebihi segala yang telah ia miliki, melebihi yang telah ada, Masya Allah. Melebihi apa-apa yang ia cintai di dunia. Masya Allah. Sampai akhirnya beliau ikhlaskan, beliau rela demi ketakwaannya, demi kecintaannya, demi keimanannya kepada Allah Ta'ala, maka justru yang Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban. Keajaiban demi keajaiban, Masya Allah. Maka mari sahabat-sahabat fillah, kita kirimkan hadiah Fatihah ini pula nanti untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, untuk Masya Allah, pada baginda Rasulullah SAW, karena dengan wasilahnya, dengan tuntunannya,
kita yang dititipi oleh beliau dua pegangan yang sangat luar biasa, yakni Al-Quran dan hadis. Jika kita pegang selama-lamanya, maka insya Allah kita pun kian selamat. Dan kita pun termasuk diakui sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang insya Allah kita pun juga bisa nanti saling bertangga di surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Al-hadiniyah, liridailah, syai'ulillah, bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Mari, karena hari ini adalah hari spesial, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang berguguran, yang insya Allah dihitung syahid, karena sebagaimana, ya Masya Allah, sabda Rasulullah bahwa jika ada seorang hamba yang beriman, yang beliau itu meninggal ya karena adanya wabah, maka insya Allah termasuk syuhada, termasuk syahid, yang kelak nanti akan dipertemukan dengan wajahnya Allah di surga, ya tanpa hisab insya Allah. Amin Allah. Amin. Maka ya sahabat-sahabat kita doakan kepada semuanya, anggota keluarga kita, sahabat, saudara sesama muslim kita, dengan iringan sebuah asma yang sangat luar biasa fadilahnya, termasuk juga sebagai pembuka jalan rezeki kita. Kita dawangkan terlebih dahulu sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, dengan kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Mari, sahabat-sahabat kita mulai terlebih dahulu dengan kita awali dengan membaca ya, Asmaul Husna bersama-sama. Diawali dengan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, baru kita masuk ke Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Lebih dahulu sebentar. Siapkan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar,
يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مكيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Semoga dengan sahabat-sahabat kita dengan tulus ikhlas, turut mendoakan, turut berdoa, turut membaca Asmaul Husna, jadikan salah satu amal solih sahabat-sahabat fillah, jadikan amal jariah untuk sahabat-sahabat fillah. Semoga menjadikan salah satu amal pemberat kita nanti, amal solih kita nanti saat yang mizan di hari penimbangan kita. Amin amin Allahumma. Jadi sahabat-sahabat materi inti kita sahabat-sahabat fillah, yakni tentang zikin. Masya Allah. Nah, pertanyaannya sahabat-sahabat fillah sebelum kita masuk ke inti materi kita, mengapa penting sekali kita belajar tentang jurus Khairur Razikin, sebuah jurus yang mengupas tentang sebaik-baik pemberi rezeki. Kira-kira ada nggak dari sahabat-sahabat fillah yang ingin sharing atau ingin dicatkan di kolom komentarnya? Mengapa kita penting sekali perlu belajar tentang ilmu jurus Khairur Razikin ini? Ada nggak kira-kira dari sahabat-sahabat fillah yang ingin sharing, ataupun di kolom chatnya, ataupun dinyalakan mic-nya boleh. Mengapa penting sekali kita belajar tentang jurus ini?
Karena sebelum nanti kita bahas tentang apa itu khairul razikin lebih detail dan bagaimana cara kita mempraktekannya, kita harus ya kuat di pondasi terlebih dahulu bahwa apa sih pentingnya ini untuk diri kita. Mengapa ini harus kita pelajari. Jadi ini harus benar-benar kita kuatkan terlebih dahulu. Sekiranya mungkin ada sahabat-sahabat fillah, ada yang ya, ingin sharing atau ingin membantu, ya, silakan ketikkan di kolom chatnya atau boleh dinyalakan mic-nya sementara waktu untuk membantu sharing kita ya belajar, saling belajar satu sama menjawab. Boleh, silakan sahabat-sahabat fillah. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Mengapa jurus khairul razikin ini sangat penting sekali untuk kita sahabat-sahabat fillah? Ya, salah satunya adalah masih banyak sekali saat ini ya tentu di sekitar kita, mungkin ada bagian dari diri kita yang hidupnya saat ini masih serba tidak mudah. Masih banyak sekali PHK di mana-mana gitu ya. PHK ini bukan hanya sekedar ya, PHK kita diputus dari ya pekerjaan, tapi PHK ini ada 3 ya singkatan. P-nya itu adalah ya kurang sehat atau dalam tanda kutip ya penyakit gitu ya. Masih ada yang saat ini kurang sehat. Hanya itu masih ada terkait dengan ya Masya Allah tentang amanah gitu ya. Kalau belum disiplin kata itu dengan kalimat hutang. Dan K-nya itu adalah tentang hubungan dengan keluarga. Tentang rumah tangga, tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, hubungan kita dengan mertua, dengan orang tua, ternyata masih banyak sekali dari 3 hal ini yang masih belum bisa clear dalam kehidupan kita, ya Masya Allah. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat fillah, ya, ternyata masih banyak pula saat ini, ya, yang sudah ikhtiar luar biasa, namun juga belum ya, dihadirkan solusi. Berbagai usaha sudah dilakukan, ya, namun masih saja tak kunjung yang menemukan titik terang. Nah, maka ilmu Allah khairul razikin ini ya sangat penting sekali untuk kita pelajari agar senantiasa diri kita senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga kita pun bisa diurai satu persatu oleh Allah, dimudahkan, diberikan petunjuk untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan hidup kita. Mohon izin sahabat-sahabat fillah untuk mic-nya di hidden terlebih dahulu nih, karena akses saya untuk tombolnya belum bisa tampil, belum bisa muncul, sehingga saya belum bisa mengoperasikan teman-teman. Jadi mohon izin mic-nya sahabat-sahabat fillah di mute terlebih dahulu, mohon izin ya, agar sahabat-sahabat fillah lainnya bisa lebih maksimal untuk ya, menyimak terlebih dahulu. Nah, yang kedua sahabat-sahabat fillah, mengapa ya, jurus khairul razikin ini sangat penting sekali dalam hidup kita? Ternyata ya masih banyak orang yang masih belum tenang hidupnya, ya, masih khawatir ya dalam tanda kutip dengan urusan rezekinya, yang justru dari rasa yang tidak nyaman itu justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah yang maha menjamin rezeki. Alih-alih ingin mencari solusi, namun justru semakin tidak ingat atau justru tidak mendekat kepada sang pemilik solusi. Terutama di era saat ini, saat kita dihadirkan ujian berupa rasa kurang sehat, kita harus ya oleh Allah Ta'ala untuk sementara waktu dipaksa untuk masuk ke dalam gua keajaiban, ya, dididik oleh Allah hati kita. Seringkali justru yang hadir dalam diri kita, ya, bahkan orang-orang di luar sana, justru tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Dan ya, masih banyak pula ya, yang benar-benar masih mengharapkan rezeki, namun justru menjadikan dirinya tidak dekat dengan sang pemberi rezeki. Padahal jelas-jelas Allah lah yang maha memberi rezeki. Allah lah yang maha menjamin rezeki kepada setiap hambanya. Maka tadi dalam ya, Asmaul Husna juga ada ya, Asma Allah yang sangat luar biasa. Ghani, ya, Al-Ghani dan Mughni, ya, Masya Allah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ini ada hubungannya dengan khairul razikin ini. Ya. Jadi inilah mengapa ilmu ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, sahabat-sahabat fillah. Jadi khairul razikin itu dari asma Allah ya, ya Razzaq, yang sebaik ya khairul razikin, sebaik-baik pemberi rezeki yang paling utama. Jadi ilmu juru khairul razikin ini adalah tentang bagaimana kita mempelajari tentang Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Bagaimana kita bisa meraih pertolongannya Allah jika kitanya saja ya, masih belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap untuk mendapatkan pertolongan paling utama. Mari kita berbicara dalam hati kita hujamkan, ya, kita berbicara dengan jiwa kita. Selama ini, jika kita dihadirkan pertolongan, ya, dihadirkan sebuah ujian, sebuah bungkus permen, sebuah detox rezeki dari Allah Ta'ala, kira-kira
hal utama yang kita lakukan sejauh ini apa? Apakah kita langsung berlari menuju kepada Allah dengan kita menggelar sajadah kita bersimpuh dengan doa-doa kita terlebih dahulu, baru kita ikhtiar, atau justru sebaliknya, kita masih pakai metode sebagaimana orang-orang kebanyakan. Kita masih utamakan ikhtiar kita yang luar biasa, baru ketika kita sudah benar-benar mentok tidak ada titik terang, barulah kita bertawakal kepada Allah, barulah kita berserah diri kepada Allah. Padahal letak tawakal itu bukan di akhir, namun letak tawakal itu dari awal di prosesnya hingga di akhir. Makanya Rasulullah pun ajarkan kepada kita untuk berdoa itu, doa bepergian itu justru apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berserah diri itu saat kita memulai melakukan sesuatu. Jadi tawakal itu harus disertai dari awal, di pertengahan sampai dengan akhir. Maka jika selama ini metode kita masih seperti kebanyakan bahwa kita andalkan ikhtiar kita terlebih dahulu, baru kalau sudah mentok, kita baru mencari pertolongan Allah, artinya kita belum menomorsatukan Allah. Artinya kita belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk berharap. Kita masih ada harapan-harapan dari ikhtiar kita. Kita masih ada harapan-harapan dari pertolongan orang lain. Ya. Saat kita mungkin dihadirkan ketidakmudahan, siapa yang pertama kali kita jadikan tempat? Ya, Masya Allah. Siapa yang kita jadikan tempat untuk curhat pertama kali? Apakah dengan sujud-sujud kita, dengan doa-doa kita, atau justru kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah? Mari kita coba cek terlebih dahulu dalam hati kita. Jika itu masih ada, artinya kita masih belum memposisikan diri kita benar-benar menjadikan Allah sebagai khairul raziki, sebagai tempat untuk benar-benar sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita hambanya. Masya Allah. Lantas, apa itu khairul raziki? Dari maknanya saja, khairul raziki, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, khairul raziki ini ada kalimat asma Allah yang sangat luar biasa, yakni Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Tadi dalam Asmaul Husna juga ada kalimat asma Allah yang sangat luar biasa. Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Artinya, nama-nama Allah ini harus benar-benar kita imani dan kita yakini. Bagaimana cara kita mengimani dan yakini? Yakni benar-benar menanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam lisan kita, dalam pikiran kita, serta dalam tindakan kita, bahwa benar-benar Allah lah satu-satunya yang maha menjamin rezeki kita. Saat berbagai persoalan hadir kepada kita, maka ayo mulai bismillah, kita berlatih, hadirkan jiwa kita dalam zona ajaib. Tetap cool, tetap tenang, yakin bahwa kita punya Allah yang maha memberi solusi. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita khawatir akan ketidakmudahan hidup, sementara kita punya Allah yang maha memiliki solusi dari setiap kehidupan kita, yang maha menjamin kehidupan kita, yang sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kandung kepada anaknya. Maka ada satu kisah yang sangat luar biasa, ini kisah nyata di Afrika, di Afrika Selatan ada seorang pedagang yang sangat luar biasa. Pedagang ini sederetan semuanya adalah orang-orang yang menjual buah, menjual buah-buahan. Sepanjang sederetan tersebut, mereka semuanya punya ruko. Namun bapak ini tidak punya ruko. Beliau hanya didorong dengan gerobaknya. Dan betapa luar biasa keimanan beliau yang ditulis dalam gerobaknya. Kaifa akhafun minal faqr. Kaifa akhafun minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Masya Allah. Betapa beliau keimanan dan keyakinannya kepada Allah, Sang Khairul Razikin, sebaik-baik pemberi rezekinya, sangat luar biasa sekali. Bahkan ada juga pernah melihat di salah satu video ada orang Jawa yang beliau menjual keranjang untuk tempat tidur. Beliau bawa pakai sepeda kemana-mana. Beliau turun gunung, naik sepeda masuk ke kota, ditanyain, Pak, dari mana? Dari atas gunung sana. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari belum pulang. Yakin nggak Pak kira-kira nanti dagangan ini bisa laku? Yakin.
selama ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Masya Allah. Betapa yakinnya Allah itu maha menjamin rezeki seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Insyaallah. Dan tidaklah ya, dan tidaklah Allah itu ya Masya Allah. Dan Allah itu maha menjamin ya, tidak tidak satu makhluk pun yang bernyawa itu yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Masya Allah. Artinya apa? Semut saja sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ya, jika semut saja dijamin oleh Allah, apalagi kita manusia yang tentunya kita diciptakan oleh Allah ya, lebih baik dibandingkan dengan semut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dalam keadaan ya, yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa laqad karramna ya bani Adam. Dan kami benar-benar muliakan anak keturunan Adam melebihi makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Masya Allah. Maka artinya tinggal seberapa kita sejatinya itu percaya dan yakin bahwa Allah itu maha memberikan rezeki. Karena sesungguhnya ana inda dzanni abdi. Seringkali kita sesuai dengan prasangka kita. Kondisi kita, nasib kita itu sesuai dengan prasangka kita. Dan ya dalam hadis qudsi tersebut sesungguhnya kan ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita masih berprasangka, ya Allah, mengapa nasibku begini? Mengapa kondisiku masih seperti ini? Mengapa pasanganku masih begini terus? Mengapa anak-anakku gak mudah untuk diatur? Maka apa jawab Allah? Ya sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu yang aku kabulkan, ya itu yang aku ijabah. Maka mari sahabat-sahabat kita perbaiki prasangka kita perkuat keimanan kita perkuat ya, keyakinan kita bahwa apapun persoalan hidup kita sejatinya itu adalah bagian dari tanda cintanya Allah. Itu adalah bagian dari ujian yang Allah hadirkan kepada kita, seberapa kita bisa mampu untuk lolos dari ujian tersebut. Karena saat kita masih diberikan ujian, artinya Allah masih sayang dengan diri kita. Coba bayangin sahabat-sahabat kita. Saat kita dulu masih sekolah, kalau kita masih diizinkan untuk mengikuti ujian, artinya masih ada kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki kondisi kita. Ya setidaknya kita bisa naik kelas atau naik derajat kita. Namun, jika kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bisa ikut ujian, artinya kita sudah mendapatkan kartu merah. Artinya, ya Masya Allah, kita sudah tidak mendapatkan pintu-pintu keselamatan. Maka beruntunglah kita saat ini jika masih diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang Allah hadirkan kepada kita. Boleh jadi saat ini kita merasakannya bukan nikmat, kita merasakannya adalah bungkus permen. Tapi yakinlah bahwa itu yang terbaik dari Allah untuk kita hambanya. Karena kita tidak tahu, sedangkan Allah yang maha mengetahui. Pasti yang Allah hadirkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan saat kita bisa ikhlas, ridho, qanaah untuk menerimanya, maka biidznillah Allah kian hadirkan ya, keajaibannya. Allah kian hadirkan permen yang indah. Masya Allah. Saat kita benar-benar bisa ridho, Allah pun akan hadirkan mardiyahnya. Maka kita pun akan masuk ke dalam barisan hamba-hamba yang dicintainya. Dan Allah pun kian giring kita, perintahkan kita untuk masuk ke dalam barisan surga-surga. Masya Allah. Wadkhuli jannati. Amin. Amin. Dan itu yang sangat kita nanti-nantikan. Lantas, mengapa kita harus tenang dan yakin? Mari sahabat-sahabat kita ingat-ingat kembali ya, jurus demi jurus yang sudah kita pelajari di kajian-kajian kita sebelumnya, ataupun bagi sahabat-sahabat yang alumni ya, seminar maupun private training ya, kita sudah pernah belajar tentang jurus cermin ajaib, bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu adalah tidak nikmat, sejatinya itu adalah bagian dari tanda cintanya Allah untuk menjadikan diri kita ya, bercermin, untuk memperbaiki diri, untuk bermuhasabah. Agar apa? Saat kita benar-benar bercermin dengan hal-hal yang tidak mengenakan yang hadir kepada diri kita akan terus makin mendekat kepada Allah, terus memperbaiki diri, terus masuk ke dalam dua keajaiban, terus untuk melepaskan perisai rezeki. Dan justru yang terjadi, justru kita semakin selamat. Dan saat dihadirkan cermin ajaib ini, sejatinya ini adalah bagian dari nikmat. Karena kita sedang tidak di posisi istidraj. Namun berbeda sebaliknya. Saat terus dihadirkan nikmat demi nikmat, kok tidak menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, artinya justru itu adalah bagian dari istidraj. Ya, istidraj. Kita sedang, Masya Allah,
dihadirkan ketidakbaikan. Ya, seakan-akan kalau bahasa Jawa itu diujur. Ya. Namun justru tidak menyelamatkan diri kita. Dan kita ingat-ingat kembali sahabat-sahabat fillah ya, tentang jurus paradox of Kennedy. Bahwa sejatinya segala sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita, mungkin kita lihatnya tidak nyaman, mungkin kita lihatnya adalah tidak mengenakan, bertubi-tubi hadir kepada kita. Saat kita benar-benar mau berontak, mau melakukan tindakan-tindakan di luar kendali kita, keluar dari zona takwa, kita menuju di zona nafsu. Coba kita perlahan-lahan hadirkan hikmat dalam hati kita, berikan jeda sejenak pada hati kita. Kira-kira di balik semua persoalan itu, ada nggak kira-kira yang menuntunnya? Di balik semua itu, kira-kira ada nggak yang mengendalikan? Tentu kita tahu, sahabat-sahabat fillah, bahwa segala sesuatu tidak ada kebetulan. Segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Bahwa daun yang jatuh saja, itu sudah sesuai dengan ketentuan ketetapannya Allah. Tidak ada yang kebetulan. Apalagi hadirnya orang-orang yang mungkin berbuat tidak baik dengan kita. Hadirnya orang-orang ataupun kondisi yang menjadikan diri kita tidak nyaman. Artinya di balik itu sejatinya ada izinnya Allah. Mengapa kok Allah izinkan itu mengenai kita? Mengapa Allah masih izinkan itu untuk hadir, untuk menguji kita? Artinya di balik setiap persoalan itu ada wujud zatnya Allah. Bahwa ada andilnya Allah di balik itu. Tidak mungkin kita protes kepada Allahnya yang menghantarkan, yang mengizinkan itu. Semakin kita protes, semakin kita mengeluh, semakin kita sabar, semakin hati kita risau, malah justru kian kita tidak dekat dengan maunahnya Allah, dengan pertolongannya Allah. Maka ayo sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, kita ingat-ingat kembali apa sejatinya firman Allah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jika kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Namun kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Perhatikan kalimat fi'il amar yang pertama. Uskun, fi'il amar, kata perintah dari kalimat sakanun, yang artinya adalah tenang, sakinah. Sakanun itu kata lainnya adalah sakinah, ketenangan hati. Mengapa Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk tenang? Karena ketenangan hati itu adalah berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Allah. Semakin tenang hatinya, semakin mudah kita melihat solusi. Kita membersihkan jendela buram kita. Semakin tenang hati kita, semakin kita mudah untuk merasakan keajaiban demi keajaiban dari Allah. Semakin tenang hati kita, artinya berbanding lurus pula dengan kondisi jiwa kita yang terus menyertakan Allah dalam kehidupan kita. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Artinya ketenangan itu berbanding lurus dengan kita dekat dan ingat kepada Allah. Pun sebaliknya, jika saat ini kondisi kita saat ini dihadirkan ujian yang sangat dahsyat sekali, menjadikan diri kita kok belum tenang, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Apa itu yang pertama harus kita perbaiki? Yakni kita mendekat kepada Allah agar Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita. Kita benar-benar untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah, untuk memperbaiki ibadah kita, maka inilah saat ketenangan itu sudah ada dalam diri kita, keajaiban demi keajaiban pun yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, di balik setiap ujian, ada Allah yang ingin sejatinya menyelamatkan kita. Ada Allah yang rindu sekali dengan kembalinya kita bersimpuh dengan sujud dan doa-doa kita. Bisa jadi, dari persoalan ini, Allah inginkan kita untuk senantiasa berdoa. Dan doa ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Doa inilah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa manusia itu, insan itu, Masya Allah, sifatnya adalah dhaif. Sifatnya adalah dhaif. Dhaif itu tidak kuat. Dhaif itu tidak kuat, maka senantiasa harus butuh sandaran. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan yang tidak kuat, maka butuh sekali sandaran. Dan sandaran yang paling utama itu adalah Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara proses kita untuk terus bersandar? Ada satu wasilahnya, ada satu kendaraannya,
yakni ya Allah bekali kita dengan sebuah senjata yang bernama doa ini. Dan doa yang sangat luar biasa ya, terkait dengan segala bentuk persoalan yang Allah hadirkan kepada kita. Ini ada doa yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam terkait dengan materi kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat kita. Apa itu? Yakni ya doa dalam Quran surat Al-Maidah 114. Inilah doa khairul razikin, doa pembuka pintu rezeki. Doa dihadirkan oleh Allah pertolongan-pertolongan yang sangat luar biasa. Dengan ya adab, dengan akhlak, urutan dari bait-bait doa ini sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar meminta, namun juga benar-benar menyebutkan kalimat-kalimat Asmaul Husna, memuji dan meminta, menjadikan ya adab akhlak kita benar-benar menjadi seorang hamba. Ya, karena doa itulah yang sejatinya membedakan antara seorang makhluk dengan Khalik, ya, seorang ciptaan dengan yang menciptakan. Dalam Quran surat Al-Maidah 114, inilah doa khairul razikin, sahabat-sahabat fillah. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah 114. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam berdoa, Ya Rob, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu rezeki, suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadikan hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadikan tanda bagi kekuasaan Engkau. Maka berikanlah rezeki kepada kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan bait demi bait setiap doa-doa para hamba pilihan. Ya pasti ya di balik adanya suatu ya, permohonan, suatu munajat, suatu permintaan, pasti ada yang menyertainya adalah sebuah pujian. Ya. Contoh istighfarnya Rasulullah. Ya. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan pujian itu adalah ya Asmaul Husna. Asmaul Husna, asma Allah yang terbaik. Rabbi ghfirli, ampunilah kami ya Rabb, ampunilah kami ya Rabb. Wa tub alayya, serta ya terimalah taubat kami ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Ketika kita minta taubat, kita puji yang Engkaulah yang Maha penerima taubat. Ketika kita mau minta rezeki, maka dicontohkan pula oleh Nabi Isa alaihissalam, kita memuji bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Maka ini sahabat-sahabat fillah, ini adalah sebuah doa membuka pintu rezeki, ya, bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki ini bisa kita amalkan kapanpun dan dimanapun. Dan lebih utama, ini diamalkan di hari Jumat. Mengapa ini kita amalkan di hari Jumat? Karena ada satu firman Allah lainnya yang sangat luar biasa, yang erat kaitannya dengan firman Allah, khairul razikin ini. Ya. Di mana? Ya, ini ada di Quran surat ya, Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Ya. Nanti di puncak di ayat 11, itu ya Allah Ta'ala berfirman tentang khairul razikin juga. Nah, apa nih hubungannya? Ternyata hari Jumat itu adalah hari yang sangat luar biasa. Itu adalah hari rayanya umat Islam, hari rezeki bagi umat Islam. Ya. Kalau seandainya seluruh umat Muslim itu tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari rezeki bagi umat Islam, maka Masya Allah, ya, di luar pandemi harusnya masjid-masjid itu penuh. Ya. Masjid-masjid itu sampai nggak muat, sahabat-sahabat fillah. Mengapa? Karena dari jam-jam sebelum dibuka saja untuk waktu sholat Jumat, sudah berbondong-bondong orang masuk ke dalam gua keajaiban. Sudah berbondong-bondong orang untuk hadir paling depan, berada di masjid untuk i'tikaf, untuk sholawat, untuk istighfar, untuk berzikir. Masya Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat ya, Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat ke-9 ini, Masya Allah, sangat luar biasa, sahabat-sahabat fillah. Justru, ya, ini dianjurkan kepada kita, jangan mengejar-ngejar rezeki, tapi utamakanlah untuk mendekat kepada sang pemilik rezeki terlebih dahulu. Tunaikanlah bahwa ya, janji Allah, rezeki itu dihadirkan manakala ya, kepada hamba-hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal solih. Amal solih itu implementasi dari ketakwaan. Wujud dari takwa itu senantiasa beramal solih. Jadi pondasinya adalah beriman, yakin, tenang, dekat dengan Allah. Berikutnya adalah bertakwa, beramal solih. La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh mereka akan berkuasa di muka bumi. Sungguh mereka akan berjaya di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berkuasa dan berjaya sebelum mereka. Masya Allah. Wa may yatawakkal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Masyaallah. Saat benar-benar kita ya, mencapai predikat sebuah ketakwaan, justru disitulah pintunya Allah hadirkan solusi dari semua persoalan hidup kita. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan benar-benar kita yakin berserah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah akan memenuhi, mencukupi apa-apa yang kita butuhkan. Maka kuncinya justru yang pertama adalah ayo ya diminta oleh Allah untuk mendekat dulu kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah ya yang banyak-banyak. Maka ini ya fasma'u ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Wa dzarul bai' ya, dan tinggalkanlah terlebih dahulu jual beli. Tinggalkanlah dulu urusan dunia kita, ya, utamakan terlebih dahulu mendekat kepada Allah. Ya, ini di hari Jumat. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-10. Apabila telah ditunaikanlah sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maka setelah kita benar-benar mendekat kepada Allah, mengingat Allah, mengutamakan Allah, maka tibalah waktunya untuk kita ikhtiar, bertebaran di muka bumi. Ikhtiarnya tidak harus dikejar-kejar, hanyalah cukup bertebaran, cukup bersilaturahmi, ya, Masya Allah. Karena sudah dicas energinya, saat kita mendekat kepada Allah, Allah sudah jamin rezeki kita. Nah, sementara kita bertebaran itu adalah untuk senantiasa menjadikan ya ladang amal soleh kita. Bukan lagi untuk mengejar-ngejar rezekinya. Dan di ayat yang ke-11, Masya Allah, sahabat-sahabat fillah, disinilah kalimat khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, ya, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu yang sedang berdiri khutbah. Ya, maksudnya adalah kepada orang-orang yang justru tidak mau taat, tidak mau takwa, tidak mau benar-benar khusyuk untuk mendekat, mengingat kepada Allah. Ya, untuk benar-benar khusyuk di hari Jumat itu, untuk benar-benar fokus masuk di gua keajaiban, maka apa yang terjadi? Qul ma indallah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang mereka perbuat, yakni permainan dan perniagaan. Dan wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah. Maka ya, ternyata salah satu kunci ya, rezeki bagi umat Islam itu adalah di hari Jumat, sahabat-sahabat kita. Inilah hari rayanya umat Islam. Maka muliakanlah malam dan siangnya. Untuk apa? Untuk terus masuk dalam gua keajaiban. Maka bismillah kita pun kian dimuliakan ya oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana cara kita memuliakan ya hari Jumat ini? Ya, maka mulai dari malam Jumatnya di Kamis malam, banyak-banyaklah diri kita untuk ya masuk gua keajaiban, memperbaiki hablum minallah kita. Ya,
kita banyak untuk apa? Membaca Quran surat Al-Kahfi. Ya, sebagaimana dalam hadis pun disampaikan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi akan dihadirkan sebuah cahaya, sebuah penerang, ya Masya Allah. Dari atas sampai dengan bawah, ya, dari kepala kita sampai dengan ujung kaki, ya, dari langit sampai dengan ya dasar bumi, Allah senantiasa naungi kita dengan cahaya. Maka jika sampai dengan saat ini kok usaha kita, ikhtiar kita seakan-akan belum mudah untuk melihat masa depan, ya, seakan-akan belum terlihat titik terang ya di depan, seakan masih belum ada cahaya untuk menuju ini seperti apa nanti langkahnya. Maka ayo sahabat-sahabat kita, amalkan ini di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Jika malam Jumatnya tidak ya, belum kolas, mungkin masih separuh atau mungkin baru seperempat, lanjutkan lagi di pagi harinya. Selama masih ada hari Jumat, maka Masya Allah luar biasa. Ini adalah kunci dihadirkannya penerang untuk hidup kita. Dan Masya Allah, ada salah satu ya seorang hamba Allah yang sangat luar biasa. Baru kemarin sore tiba-tiba WA kepada saya. Yang beliau langsung bilang bahwa, Pak Sofi, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tidak ingin ya, melanjutkan hidup saya. Sudah beberapa kali saya ingin mengakhiri hidup saya. Apa yang harus saya lakukan? Masya Allah. Maka langkah utama adalah, ayo dekatkan diri kita kepada Allah. Kita banyak-banyak baca Quran Surat Al-Kahfi ini. Kebetulan pas tepat di malam Jumat. Yuk, baca Quran Surat Al-Kahfi sebagai penerang kita. Mungkin ada yang di malam Jumat, ada yang sebagian ya membaca Quran Surat Yasin. Tidak apa-apa, karena di Quran Surat Yasin itu adalah ya jantungnya Al-Quran. Itu adalah untuk ya melunakkan hati kita. Ya Masya Allah. Untuk melunakkan hati kita. Maka hati kita pun kian di energi berlian. Ya, di zona yang kian, zona ajaib, zona positif. Namun, ya hadis yang sangat kuat adalah di membaca Quran Surat Al-Kahfi. Baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Jika belum diselesaikan di malam Jumat. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat fillah, ya, perbanyaklah sholawat. Ya, Masya Allah, fadilah dari sholawat ini di hari biasa saja luar biasa, apalagi di hari Jumat, sahabat-sahabat fillah. Saat kita benar-benar bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah, justru Allah ya kian balas 10 kali lipat. Ya, kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan balas ya kepada kita solawat 10 kali. Dan Allah kian hapuskan perisai-perisai rezeki kita, dan Allah kian angkat derajat kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasai, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali, maksudnya kepada Rasulullah, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Menghapus 10 dosanya, dan meningkat ya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatannya. Masya Allah. Dan ya, yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, untuk memuliakan hari Jumat ini, ayo sahabat-sahabat fillah, bukan hanya di hari Jumat saja, ya. Istighfar itu sangat dahsyat sekali untuk sebagai pelepas perisai rezeki kita, sebagai pintu wasilah dihadirkannya rezeki. Apalagi di hari Jumat, Masya Allah, fadilahnya kian dahsyat sekali, sahabatnya. Dan kita muliakan waktu-waktu mulia dari Jumat, ya. Sedekah di hari Jumat, ya. Mandi sunnah ya di pagi hari Jumat itu kita niatin, saya niat sholat, ya. Saya niat mandi sunnah Jumat, ya, itu Masya Allah luar biasa. Kita bersegera ke masjid, ya, bagi yang laki-laki memakai yang wewangian, ya itu Masya Allah, kita memuliakan waktu yang sangat mulia. Nah, bagaimana dengan perempuan? Bagi perempuan, ya, maka saat para kaum lelaki sedang, ya, kaum muslim ya, laki-laki yang sedang melakukan ibadah Jumat, maka bagi yang perempuan, seandainya masih ada transaksi, masih ada kegiatan, ya, tinggalkanlah sejenak untuk ya kita menggelar sajadah kita. Kita hadirkan doa-doa terbaik di waktu-waktu yang terbaik tersebut. Karena itu adalah termasuk bagian dari ya waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya, kita berzikir, ya, kita benar-benar sholawat, kita istighfar, ya, kita perbanyak doa di waktu-waktu yang sangat mustajab tersebut. Kita bisa gelar sajadah di tempat ya dagangan kita, di rumah kita, tapi hentikan terlebih dahulu transaksi jual beli terlebih dahulu. Sebagaimana tadi dalam ya Quran Surat Al-Jumu'ah tadi, tinggalkanlah terlebih dahulu ya perniagaan, tinggalkanlah terlebih dahulu jual beli di jam-jam tersebut. Ya. Dan ini contohkan oleh ibu saya. Ya, ibu saya seorang penjahit. Ketika jam 11 langsung ditulis di depan, ya mohon maaf sedang istirahat, baru dibuka kembali setelah orang-orang sudah selesai ibadah sholat Jumat. Jadi tidak menerima tamu terlebih dahulu. Masya Allah. Yang terakhir, sahabat-sahabat fillah, adalah
Kita mengamalkannya di mana? Yakni kita berdoa di waktu-waktu mustajab, ya, Masya Allah. Nah, salah satu waktu yang sangat mustajab itu adalah, dalam satu riwayat disampaikan, di waktu yang sedikit di hari Jumat. Kapan tuh waktu yang sedikit? Sebagian ulama menyampaikan, di antara dua khutbah. Ya. Khutbah yang pertama, berikutnya ada jeda sesaat, kemudian khutbah lagi. Ya, maka di sela-sela itu dahsyat sekali. Ya. Itu adalah bagian tempat yang sangat mustajab. Namun ada juga sebagian ulama yang menyampaikan, waktu yang sangat mustajab itu maksudnya waktu yang sangat sedikit itu adalah ba'da asyar. Ya, bahkan ada salah satu riwayat juga tentang diampuninya Nabi Adam alaihissalam, ya, istighfarnya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu adalah di ba'da asyar, ditandai dengan ya diangkatnya Nabi Adam alaihissalam menjadi nabi, dipertemukanlah kembali Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya, yakni dengan Siti Hawa. Nah, maka jika saat ini mungkin masih ada sahabat-sahabat fillah yang belum baik hubungannya dengan pasangannya, ya, agar semakin diharmoniskan, didekatkan, ya, maka bisa juga diamalkan di hari Jumat yang sangat luar biasa ini, ya. Yakni di setiap hari Jumat ba'da asyarnya, amalkanlah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga kian Allah perbaiki hubungannya, kian didekatkan, kian diharmoniskan. Setelah Nabi Adam harus ya tidak bersama-sama setelah memakan buah kulbi, saat diturunkan di muka bumi, ya harus berjarak terlebih dahulu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam benar-benar menyadari bahwa ada perisai rezeki, beliau benar-benar melepaskannya, maka kian Allah perbaiki. Dan salah satu melepaskan perisai rezeki dari Nabi Adam alaihissalam adalah istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah. Nah, terkait dengan ayat tadi, sahabat-sahabat fillah, ya, saat kita benar-benar ya mengingat-ingat Allah, ya, memuliakannya, maka apa puncaknya yang terjadi? Karunia Allah akan datang, sahabat-sahabat fillah. Ya, karunia Allah datang setelah kita banyak-banyak mengingatnya dan memuliakan. Maka bismillah, Allah yang limpahkan la'allakum tuflihun setelahnya. Apa itu la'allakum tuflihun? Ya, yakni ya, banyak-banyak ya supaya kita beruntung, supaya kamu beruntung. La'allakum tuflihun. Apa itu bentuk keberuntungan? Inilah rezeki dari Allah Ta'ala yang dihadirkan oleh Allah, kemudahan demi kemudahan dalam segala urusan hidup kita. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah kita menunaikan sholat, kita telah ya benar-benar menjalankan perintahnya Allah, ya, menuju terus berlatih untuk di zona takwa, masuk di gua keajaiban di hari Jumat, di hari ya khairul raziqin, hari yang penuh, ya, Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan rizki. Setelah semuanya kita selesaikan hablum minallahnya, maka gilirannya kita memperbaiki hablum minannas kita. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Kita diizinkan untuk apa? Untuk mencari rezeki. Namun, ya harus kita ingat apa yang banyak-banyak. Yakni, terus mendekat kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun. Agar kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala, ya keberuntungan demi keberuntungan kepada kita semuanya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, bagi sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, ya mungkin ada yang ingin ya lebih dalam lagi ya, untuk belajar ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, atau ingin mengecasnya kembali, maka ada kabar baik sahabat-sahabat fillah. Insya Allah di awal bulan nanti, bulan Agustus, ya di pekan kedua, ya, kita akan adakan kembali seminar Magnet Rezeki batch yang ke-8, sahabat-sahabat fillah. Kita akan belajar lagi, cas lagi dari landasan Magnet Rezeki, sampai nanti di puncaknya kita akan praktek bareng-bareng Quranic Immunity, Gabrutala for Healing, ya. Dan juga kita tambahkan dengan jurus detox rezeki. Bagi sahabat-sahabat fillah yang benar-benar ingin serius mengecas kembali materi ini, spesial untuk sahabat-sahabat fillah, ya. Untuk 30 peserta pertama cukup infak seikhlasnya. Kita cas kembali, kita nanti live Zoom 2 hari ya sebagaimana di batch-batch sebelumnya. Kita cas terus, ya kita beriringan menjadi sahabat fillah untuk terus belajar, sahabat-sahabat fillah. Jadi sahabat-sahabat fillah juga bisa ya kontak di nomor admin di 0838 2294 8182.
Semoga Allah ridhai, Allah mudahkan, Allah lancarkan kita semuanya. Baik sahabat-sahabat fillah, ya sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, masih ada ya, kurang lebihnya 15 menit lagi. Silakan sahabat-sahabat fillah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada ya hajat-hajatnya yang ingin disampaikan, kita nanti akan doakan bersama-sama di akhir majelis ilmu kita pada malam hari ini. Silakan sahabat fillah, silakan dinyalakan mic-nya terlebih dahulu. Mengingat saya belum bisa akses ya tombol di Zoom-nya, sehingga belum bisa melihat kolom chat-nya dan belum juga bisa menampilkan videonya sahabat-sahabat fillah. Maka silakan sahabat-sahabat fillah, ya nyalakan mic-nya jika ada suatu hal yang ingin tanyakan atau ingin disampaikan sebelum kita nanti tutup dengan doa bersama-sama sahabat fillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi lima huwa yukafiru mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqawatal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqawatal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqawatal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqabbal ma'dhiratina. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Rabb, hadirkanlah, amanahkanlah kepada kami semuanya anak-anak kami, jadikan anak yang salih-salihah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ighfir lana, ya Rabb, ampunilah, lepaskanlah seluruh perisai-perisai rezeki kami. Warhamna, sayangilah kami semua yang hadir di sini, ya Rabb. Hadirkanlah kasih sayang pada kami semua yang hadir pada malam hari ini, ya Rabb. Wajuburna, cukupkanlah kurangan kami. Warafa'na, angkatlah derajat kami. Warzuqna, limpahkanlah kepada kami rezeki, baik rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Wahdina, hadirkanlah kepada kami petunjukmu, tuntunanmu, ya Rabb. Wa'afina wa'afu anna, ya Rabb. Sehatkanlah kami, maafkanlah kami. Rabbi ghafir lana wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama' تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. يا رب يا رحمن يا رحيم. Turunkanlah kepada kami rezeki dari langit, ya Rabb. Turunkanlah kepada kami solusi dari langit, ya Rabb. Turunkanlah kepada kami ijabahnya doa-doa seluruh sahabat wilayah hadir pada malam hari ini, ya Rabb, dari langit, ya Rabb. Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang kedatangannya, ya Rabb, menjadikan hari raya, menjadikan kegembiraan bagi orang-orang sebelum kami maupun orang-orang yang akan datang, ya Allah. Sebagai tanda darimu, ya Allah. Sungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki, ya Allah.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Rabb. Kami sadar ya Rabb bahwa kami saat ini, detik ini masih banyak sekali perisai-perisai rezeki kami ya Rabb. Namun istilah kami sadar ya Rabb, kami tidak kuat ya Rabb terhadap siksa kubur maupun siksa api neraka ya Rabb. Selamatkanlah kami ya Rabb. Tuntunlah kami untuk bisa melepaskan seluruh perisai-perisai rezeki ini ya Rabb. Perisai-perisai rezeki kami ini banyak sekali ya Rabb. Melebihi butiran-butiran debu yang ada di padang pasir, melebihi jumlah kumpulan air yang ada di lautan. Namun, satu hal yang kami inginkan, ya, kami munajatkan kepadamu, ya. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruh kesalahan kami. Hadirkanlah maghfirah-Mu, karena Engkaulah sebaik-baik penerima taubat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih Engkau telah menghadirkan hikmah pada kajian kami pada malam hari ini, sehingga kami semakin sadar, semakin yakin, semakin berhusnudzon bahwa Engkaulah yang senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kami. Kau tidak akan pernah menzalimi kami, namun seringkali justru kaminya yang seringkali zalim kepada kami. Ya Allah, Ya Rabb, terima kasih bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau senantiasa menanti-nanti kami, Ya Rabb. Namun seringkali kami yang justru seringkali tidak hadir saat Engkau senantiasa panggil, ya Rabb. Kami masih banyak sekali mementingkan urusan dunia kami dibandingkan untuk mengingat Engkau banyak-banyak, ya Rabb. Pada malam hari ini, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berjanji, ya Rabb, kami akan semakin memperbaiki diri kami, ya Rabb. Ini adalah momentum terbaik kami untuk semakin taat, semakin dekat kepada-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, jangan biarkan kami selesai dari majelis ilmu ini tanpa Kau bersihkan dari perisai-perisai rezeki kami. Apapun yang Kau hadirkan kami ridho, ya Rabb, selama Engkau tidak murka kepada kami, ya Rabb. Karena ridho mulai yang sangat kami nanti-nantikan, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, banyak sekali sahabat-sahabat bila kami yang hadir di sini memiliki hajat, ya Rabb. Dan tentunya hajat tersebut adalah kebaikan demi kebaikan, ya Rabb. Jika saat ini masih ada sahabat-sahabat bila kami yang belum sehat, hadirkanlah kesembuhan, ya Rabb, agar mereka bisa kembali semakin maksimal untuk beribadah kepadamu, ya Rabb. Yang dengan wasilah kesehatan tersebut, semakin taat, semakin dekat kepadamu, ya Rabb. Semakin memperbanyak amal solehnya, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, masih banyak sekali sahabat-sahabat bila kami yang saat ini masih terlilit amanah, masih ada yang terlilit riba. Lunaskanlah, ya Rabb, uraikanlah lilitan-lilitan tersebut, ya Rabb, sehingga kami semakin dekat, semakin bersih dari perisai-perisai rezeki tersebut, ya Rabb. Sehingga kami semakin terselamatkan, sehingga kami semakin merdeka dari lilitan-lilitan tersebut, sehingga kami semakin maksimal dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, lancarkanlah bisnis, lancarkanlah usaha, ikhtiar seluruh sahabat-sahabat bila yang hadir pada malam hari ini, ya Rabb, yang dengannya maka akan semakin banyak orang-orang yang semakin mendapatkan sedekah darinya, ya. Akan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan zakat darinya, ya. Akan semakin banyak orang-orang yang akan dimuliakan dan dibahagiakan dengan semakin lapangnya bisnis dari mereka semuanya, ya. Ya Allah, ya Rabb, mungkin masih ada sahabat-sahabat bila kami hadir di sini masih belum baik hubungan silaturahminya dengan orang-orang terdekatnya. Perbaikilah, ya Rabb, ketuklah masing-masing anggota keluarganya. Hadirkanlah hidayah kepada mereka, ya Rabb. Karena itu yang sangat kami nanti-nantikan, sehingga kami bisa berkumpul pula kembali nanti bukan hanya di dunia ini. Kami bisa benar-benar keluarga kami ini sehidup sesurga, ya Rabb. Bukan hanya sekedar sehidup semati, ya. Ya Allah, ya Rabb, mungkin masih ada sahabat-sahabat bila kami hingga saat ini, detik ini, malam ini masih berjuang untuk bisa Engkau amanahkan berupa keturunan, ya Rabb. Hadirkanlah kepadanya, amanahkanlah anak-anak yang solih-solihah. Jika sekiranya saat ini masih belum tiba waktunya,
Izinkanlah kami untuk bisa terus memuliakan, membahagiakan anak-anak yatim, ya Rob. Titipkanlah mereka kepada kami, ya Rob. Agar kami pula punya kendaraan untuk bisa memiliki jariah yang pahalanya terus mengalir pula kepada kami, ya Rob. Kami yakin apapun yang kau hadirkan kepada kami, itu adalah ketetapan-Mu yang terbaik untuk hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Rob, jika sekiranya yang hadir di malam hari ini ada sahabat-sahabat kami yang termasuk syuhada di jalan-Mu, ya Rob, maka ketukkanlah hatinya, ya Rob, untuk terus mengingat sahabat-sahabat kita yang hadir di majelis Ibu pada malam hari ini. Untuk jika sekiranya nanti mereka ada di surga terlebih dahulu, belum menjumpai kami semua yang hadir di sini, ketukkanlah dalam hatinya untuk mengingat kami, untuk memintakan nama-nama kami di hadapan-Mu, ya Rob, untuk bisa memanggil kami, untuk bisa bersama-sama nanti di jannah, ya Rob. Mungkin saat itu kami masih belum ada di surga. Namun, dengan terketuknya hati para syuhada, para sahabat-sahabat bila kami hadir pada malam hari, yang menyelamatkan satu sama lain menjadi sahabat bila, sahabat sehidup di surga, ya Rob. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah masa di mana kami, hari akhir kami, saat kami benar-benar tiba masa yang Kau cabut. Jadikanlah kami dalam keadaan yang husnul khotimah, ya Allah. Dalam keadaan kami benar-benar sedang beribadah kepada-Mu, ya Allah. Dalam keadaan kami benar-benar sedang bersujud kepada-Mu, ya Allah. Sehingga kami bisa dengan tegas melantunkan, mendawamkan baik hati kami, lisan kami, pikiran kami sepenuhnya untuk bisa melantunkan kalimat tauhid, ya Allah. Untuk melantunkan kalimat kunci surga, ya Allah. Kalimat miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wassallallahu ala Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat-sahabat Tillah, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya, kita doa ya perlindungan terlebih dahulu dari segala rasa kurang sehat. Kita hadiahkan doa ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, ya. Doa perlindungan dari wabah yang saat ini sedang ada di negeri kita saat ini. Kita berdoa bersama-sama, sahabat kita. Bismillah. Kita cari terlebih dahulu. Allah ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا
فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, ya, terima kasih semuanya yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Insya Allah akan kita sambung lagi di pekan-pekan selanjutnya. Namun sebelumnya mohon izin, mohon maaf, rekaman kajian kita pada malam hari ini belum bisa kita share di YouTube seperti biasanya, karena untuk beberapa hari ini YouTube kami masih sedang di take down oleh pusat, ya, oleh YouTube pusat, sehingga kami belum bisa post dan upload untuk rekaman-rekaman kita untuk beberapa hari ke depan. Insya Allah jika sudah, segera kami akan informasikan kembali. Dan di pekan depan, kajian kita akan kita libur 1 pekan terlebih dahulu, karena masih ada amanah, ada hajat di Solo, di keluarga Solo, untuk tanggal 31 ya, 30-31 sampai dengan tanggal 1 Agustus. Mohon izin, kita berjumpa lagi di pekan selanjutnya, di pekan kedua bulan Agustus, insya Allah. Kita akan belajar kembali dan akan disambung di hari Sabtu Ahadnya di seminar Magnet Rezeki Online batch yang ke-8. Semoga Allah senantiasa hadirkan kita semuanya kesehatan, Allah hadirkan kepada kita keimanan, keislaman, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa saling bertatap muka, baik secara offline maupun online, untuk senantiasa belajar menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ya, bagian dari ya, pejuang penerus penegak agama Allah yang sangat luar biasa. Silahkan di-share materi apa saja yang sudah didapat ya dalam beberapa ya, episode-episode kehidupan kita sebelumnya, kajian-kajian kita sebelumnya, ya kita siarkan, kita share kepada siapapun yang sekiranya sangat membutuhkan dalam kehidupannya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Mari sahabat-sahabat fillah, kita tutup terlebih dahulu dengan hamdalah, istighfar, doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sekian dari kami sahabat-sahabat fillah. Jika ada suatu hal yang benar, yang hak semata-mata adalah dari Allah Ta'ala. Jika ada suatu hal yang ya tidak tepat, mungkin dari akhlak kami, dari awal sampai dengan akhir, fasilitas, ataupun koneksi internet, ataupun mungkin ada tergelincir lisan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kami. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mbak Yaki. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Mbak Yaki. Wa iyakum Bunda. Masya Allah. Bunda Fitri, Bunda Dina, Bunda Siti Muslihah, Bunda Retno, ya, Bunda Eni, Masya Allah. Bunda Solistiani, Bunda Dwi, Bunda Marmini, ya, Bapak Andis, ya, Masya Allah. Bunda Anis, Bunda Rizka, Bapak Ikhwan, Bunda Dwi Nuraini. Amin. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita semuanya untuk kita terus silaturahmi. Terima kasih Bunda Iva, Bunda Luli, Masya Allah, Bunda Arni, ya, Bunda Maryam dari Subang, Bunda Neni, insyaallah Bunda Windy, Afriandi, Bunda Novi Nurmala. Bismillah. Semoga Allah ya ridhoi kita untuk bisa belajar bersama-sama di next kajian kita selanjutnya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sampai semuanya Bunda Wayakum semuanya. Terima kasih. Kita akhiri terlebih dahulu ya kajian kita pada malam hari.